Bismillahirrahmanirrahim. 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-salisu wal ishrun ya. Hadis ke-23. An Abi qala radhiyallahu an Abi Malikil Haris Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ash'ari itu sebetulnya satu nama kabilah di Yaman ya. Ya, Ash'ari itu nisbah kepada kabilah di Yaman. Ibnu Asim Al-Ash'ari disebut Ash'ariyun ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Apa tuhur itu? Kebersihan. Ya. Kebersihan itu separuh daripada iman. Ya, jadi kebersihan itu akhlak. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Bahkan di dalam kitab syariatnya bab yang pertama babut thaharah, babun nazafah, berbicara tentang kebersihan badan, pakaian dan tempat. Orang yang hatinya bersih mesti memperhatikan kebersihan tiga itu ya, badannya, pakaiannya dan tempatnya gitu. Karena at-tuhuru syatrul iman ya, meskipun sebagian ulama menafsirkan seperti Al-Imam Al-Ghazali misalnya menafsirkan tuhur ini hanya taharatul qalbi ya. Kebersihan hati minal ghilli wal hasadi wal hiqdi ya. Ini merupakan cerminan iman ya. At-tuhuru syatrul iman ya. Artinya kenapa disebut syatrul iman? Iman separuh laginya ya al-imanu billahi wal yaumil akhir wal gitu. Namun dikasih separuhnya apa? Artinya kesempurnaannya apa? Kesempurnaannya adalah akhlak. Gitu. Makanya disebut syatrul iman. Karena iman itu asasnya, hakikatnya tidak boleh kurang. Nah, kesempurnaannya itu, cahayanya itu, itulah yang kurang dan lebih. Seperti misalnya, iman bertambah kalau beramal baik. Kalau dia lagi bermaksiat, iman yang kurang. Itu apa? Nurul iman, terangnya. Nah, apa nurul iman itu? Al-akhlaqul karimah. Ya, itu kurang, akhlaknya kurang, cahaya imannya kurang. Dan at-tuhur ya, itu adalah cahaya iman. Karena syatrul iman separuh, artinya secara logikanya separuh. Separuhnya apa? Separuhnya itulah hakikatul iman itu, yang iman kepada Allah, iman kepada. Nah, jika yang iman yang kamil, maka adalah akhlak mulia. Itu sebab orang sufi itu ya, disebut al-kamil, sempurna ya. Nah, kalau hakikatul iman nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Waduh, saya kurang kayaknya percaya sama Allah, kafir. Nggak boleh. Makanya Al-Imam Abu Hanifah
Ya. Iman, beliau mengatakan al-iman la yazid wa la yanqus, ini hakikatnya. Tapi menurut al-Imam Syafi'i, al-imanu yazid wa yanqus, ini nurul iman. Coba dalam hadis begini, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Kata Nabi, bukan orang mukmin ketika berzina. Nah sekarang orang lagi berzina tuh, bang, Tuhannya siapa bang? Allah, gua tahu. Nah itu gimana? Maka yang dimaksud separuh imannya itu enggak ada. Hakikatul iman disebut imanus syuhud, enggak hidup. Karena iman yang menyaksikan Allah itu separuh iman, itu yang menjadi kesempurnaannya, yaitu akhlakul karimah, itu cahaya. Al akhlaku nurun, was sabru nurun, wal haya'u nurun, wat tuhru nurun. Nah, jika ada nur itu maka imannya syuhud, menyaksikan Allah. Nah yang kalau dia maksiat, iman ini redup. Dan ini juga yang disebut yazid wa yanqus, nurul iman, bukan hakikatul iman. Maka diumpamanya katanya seperti lampu, ntar ngeriap, ntar itu, ya itu. Ya. Kalau kita terang dan ngeriapnya kalau badannya beramal. Kalau para aulia tidak, ingatnya kepada Allah itu kalau on itu terang, itu lagi terang. Kalau lagi kurang ingat itu redup, gitu. Ya, kalau kita memang redup. Ya, iya berbuat kebaikan apa diseret-seret, diajak-ajak. Makanya ada hadis Nabi itu di akhir zaman nanti orang masuk surga katanya diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, itu juga masih berat, baik udah diseret ge. Kena redup. Ya, kena redup. Nah, maka itu makna syatrul iman atau syu'batun minal iman, atau min, atau kalau tidak syatr menggunakan min tab'id minal iman. Ya, atau syu'batul iman, seperti Nabi dalam hadis lain, al haya'u syu'batun minal iman, gitu ya. Itu sama juga maksudnya adalah kesempurnaan iman. Ya, artinya bahwasanya al imanul kamil yatimul imanul kamil bidzalika sifat. Ya, iman menjadi sempurna, jadi sempurnanya, yatim itu jadi, itu dengan semua itu. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah itu menuin timbangan. Nih misalnya tempat nih, ya ibu-ibu, nih tempat ada isinya. Kalau semua isinya itu diucapin alhamdulillah, penuh tuh. Ya. Kita semua punya kebaikan, punya amal, punya lengkap dengan berbagai ujian cobaannya. Ucapin alhamdulillah, penuh dah amal tuh. Ya. Ketika kita ditimbang amal, jeleng aja kurang, rupanya dia punya alhamdulillah, berat timbangannya. Makanya Nabi nyuruh kalau lagi enak, dapat yang enak-enak, alhamdulillahi rabbil. Kalau yang enggak enak, yang sedih-sedih, alhamdulillah ala kulli hal. Ini masalah enggak enak, ditanya bagaimana bu keadaannya, tahu lagi ruwet banget ini, pusing deh. Iya, mana laki gua malas banget, sambil geledek gitu laku, wah itu udah. Ya, ucapin alhamdulillah ala kulli hal, laki saya mah belum rajin, gitu bu ngomongnya. Laki saya mah belum rajin, baru saya doang ke majelis ilmu, laki saya mah belum, alhamdulillah, nanti juga insya Allah, gitu. Nah itu amal-amal kita, timbangannya kalau kurang ada alhamdulillah tuh. Ya, bahkan ada surga namanya bab pintunya pintu hamdalah, khusus untuk orang yang bersyukur terus. Ya, dapat pintu khusus masuk surganya tuh. Ya, ini pintu khusus untuk orang yang sering
mengembalikan segala kebaikan kepada Allah. Ya. Nah, dulu Rasulullah pernah berkata di depan sahabatnya, kamu nanti ada yang masuk dari pintu ini, pintu itu, pintu ini, pintu itu. Itu Sayyidina Abu Bakar udah gelisah aja, mau nanya gitu. Ya, begitu Nabi selesai ngomong, Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, saya dari pintu mana ya masuknya? Ya. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar masuk dari semua pintu. Ya Allah, seger buger bu, masih hidup udah dibilangin begitu. Coba ibu-ibu kira-kira kalau dibagi emas 200 ton, ngejelegedeg di depan rumah ibu, pingsan nggak bu? Pingsan itu. Pingsan langsung copot jantungnya. Udah bukan alhamdulillah bujuk buset katanya ini. Langsung copot jantungnya. Nah, sekarang dibanding dengan masuk surga dari semua pintu, ada harganya itu. Maksud saya begini, saya mau ngebayangin itu Sayyidina Abu Bakar ngedenger ucapan Nabi, bagaimana itu? Berhenti kali detak jantungnya. Waduh. Kalau cerita para sahabat, kalau mendapat pujian dari Nabi, Nabi ngelayong, dia melayang-layang pak, kayak orang nari balet gitu, nggak bisa menahan kegembiraannya, mesti terluah ke dalam ekspresi itu. Sayyidina Abu Bakar banyak sekali itu menerima. Pernah ditanya Rasulullah, ya Abu Bakar, hal anta tardo an rabbik, katanya, apakah engkau ridho kepada Tuhanmu? Air matanya menangis, mau jawab tuh malu. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, Allah yardo anka, Allah ridho sama kamu. Bini kalau ridho sama laki kawin lagi, pak gimana tuh pak rasanya pak? Pak rasanya apa pak? Surga. Ini Allah yang ridho. Ya Allah ya Rabbi. Ya, kenapa? Ya ini saya ngasih contoh, gitu. Makanya Pak, saya sebelum kawin lagi yang saya baca ami bini saya bab ridho aja, bab ridho, begitu. Begitu saya kawin lagi, kitab ridhonya saya tunjukin, ya. Ridho. Ya. Terus bini saya nanya, kalau ridho boleh nangis enggak? Nangis dah yang banyak. Karena ada sejarahnya Nabi melarang istrinya nangis karena suaminya nuntut ridho. Kata Nabi, biarkan dia ridho dan menangis. Ya, ini mah jangan nangis, lah biarin orang nangis. Nabi memberikan ya, luahan emosional itu agar lega. Ya. Saya punya kitab Pak, namanya Al-Utrujah fi ma yata'azza minaz zaujah. Kisah orang yang dimarahin bini dah gitu kasarnya. Itu Pak, paling banyak kisah itu Rasulullah. Terus para sahabat yang paling banyak diperengutin bini Sayyidina Umar. Ya, dan para wali semua, Allah pantas. Ya, karena mereka itu para awliya kan pikirannya akhirat, pikirannya rohani, pikirannya agama. Lah, bini di rumah, anak apa pikirannya? Cabe, bawang, ya. Maka kata Rasulullah, kalau bini ngomel, biarin, itu hak dia. Sayyidina Umar diomelin bininya, lari ke Rasulullah. Saya diomelin bini, biarin, itu hak. Biarin orang yang punya hak ngomong haknya. Lah haknya ditahan, ngomong aja enggak. Waduh. Ya. Nah, maka ucapin alhamdulillah tamlaul mizan. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah. Kalau walhamdulillah dimulai artinya diucap subhanallah tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ard. Ya.
Maka ucapan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah itu memenuhi seisi dunia ini, seisi langit dan dunia ini. Pernah ada dalam sebuah Israiliyat, ya, Nabi Musa itu pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi dullani ala amalin yadkhulunil jannah, katanya. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada amal yang buat saya masuk surga. Lalu apa kata Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Laudiat, kalau ditaruh la ilaha illallah itu di 7 lapis langit, di 7 lapis bumi, ya. Maksudnya ditimbangan ini seisi langit dan bumi ditimbang di sini, lalu ditimbang la ilaha illallah beratan ini, ya. Maka salah satunya subhanallah alhamdulillah, terusannya wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ketika Rasulullah Mi'raj, ketika turun bertemu Sayyidina Ibrahim, mau ngomong apa kepada Rasulullah? Wong dia dari bertemu Allah, mau ngomong apa ya? Akhirnya Sayyidina Ibrahim merasa dia sebagai abahnya, engkongnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya ibni Muhammad, ya bunayya, gitu. Bahwasanya umat kamu itu nanti lemah-lemah. Kasih tahu dengan mereka al jannatu qi'an wa ghurrasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Surga itu gundul. Arti gundul itu belum ada tamannya, belum ada bunga-bunganya, belum ada pohon-pohonannya, masih botak. Maka tanemin surga itu, surga kita mungkin sholat, puasa, zakat, haji dapat istana tuh, tapi tamannya itu. Maka menanamnya dengan apa? Dengan zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Itu kita menanam, ya. Ya, tapi kalau sambil marah mah nggak jadi, Bu. La ilaha illallah Pak, subhanallah, itu nggak jadi tuh. Ya. Itu angus itu panunya, pohonnya itu di surga. Ya. Makanya sambil masak, sambil ngangi, sambil ya, mulut subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, karena itu memenuhi mizan, memenuhi langit dan bumi. Artinya memenuhi antara langit dan bumi. Kalau ada amal yang sebanyak itu dan banyak doa-doa ini, maka menjadi seimbang. Itu. Kemudian wassalatu nurun, dan salat itu menjadi cahaya, ya. Kenapa salat menjadi cahaya? Ya, karena salat adalah merupakan hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa wassalatu nurun itu? Karena sawabuha nur. Lihat di Al-Quran, ketika Allah menyebutkan salat apa? Inna salata tanha anil fahsyai, nurus salat yanha anil fahsyai wal munkar. Cahaya salat, ya. Apa cahaya itu? Sifat-sifat, karakter-karakter yang kuat untuk rohani. Itu sifat-sifat mulai, itu nur, ya. Karena Allah berfirman, falahum ajruhum wa nuruhum. Orang yang beramal soleh seperti para syuhada, para siddiqin, para aulia, maka mendapat ajrun, pahala, wa nurun, dan cahaya. Dan sholat itu yang paling kita perlukan. Kenapa sampai 5 kali? Coba, kita perlu banget kepada Allah itu 5, untuk menunjukkan bahwa kita perlu disuruh sholat 5 waktu. Sholat itu kan ruku, sujud, itu menunjukkan orang yang hormat, kagum, perlu kepada Allah, ya. Orang kalau perlu kan sering datang, ya. Allah mengajarkan kita yang perlu melakukan, ya. Artinya yang perlu, misalnya ada orang, kita yang perlu, kita yang datang, begitu. Itu adabnya.
Kita yang perlu dipanggil orang sini. Gua perlu lu. Wih, mantap men. Ya. Datang. Ya, itu adabnya. Dan karena apa? Karena antara apa yang kita inginkan dengan hasilnya ada jarak yang perlu yang tidak bisa kita lewati. Itu adalah masyiatullah. Kita kepengen, berhasil enggak? Nah, antara kepengen sama keberhasilan nggak bisa melewati garis apa? Garis masyiatullah. Apa? Allah kehendaki atau tidak? Maka senantiasa menyebut insya Allah. Nah, ketika kita perlu kepada masyiatullah, sholatlah. Ya, karena sholat sebagai tanda perlu kepada Allah itu akan nur. Jangan, wah, alhamdulillah ya Allah saya udah sholat, ya hebat kan? Woi, lah gua sholat nggak berhenti, ya itu sholat jika karena Allah nur. Makanya lihat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yamna, tidak menghilangkan, yamna mencegah. Ya, tanha menahan, mencegah. Artinya enggak keluar apa? Fahsya. Fahsya itu apa? Sifat buruk, baik bentuk perkataan dan perbuatan yang berlebihan. Ya. Sifat buruk emang ada di kita, tapi enggak berlebihan. Ya. Kita dijahatin orang, balasnya di bawah dia, itu namanya tidak berlebihan. Tapi kalau di atas dia fahsya. Nah, hal-hal yang memberikan cahaya keseimbangan itu sholat. Lihat 5 kali sholat. Ya, maka dikatakan as-sholatu nurun. Lalu kemudian was-shadaqatu burhanun. Apa burhan? Dalil. Burhan itu dalil, bukti. Bukti apa? Ala sihhati imanihi. Bukti imannya sah, sehat. Imannya sah. Itu dari sedekah. Ya. Was-sabru diyaun. Sabar itu dia apa dengan bedanya dengan nur tuh? Dia cahaya yang terus menerus, dia. Ini terang nih, ini nur. Tuh isinya tuh dia tuh. Matahari tuh memancarkan nur. Materi yang memancarkan itu dia. Ya. Maka dikatakan wasyamsu diyaun wal qamaru nurun. Dan qamar mendapat cahaya daripada matahari. Nah, maka ketika dia katakan sabar, itu dia. Sabar itu nggak ada batasnya. Karena dia itu mustamirun ala sawabihi. Terus menerus dia benar, itu sabar. Ini enggak, sabar ada batasnya, Pak. Itu bukan sabar ada batas, itu otak, ya. Ada batasnya, bisa nahan marah. Otak ada batasnya, tapi kalau rohani, ya nggak ada batasnya. Akhlak maksudnya tidak ada batasnya. Ya, sabar itu bar begitu. Nggak ada batasnya. Batasnya kufur. Yang kita sering sebut sabar, pikiran kita yang masih mu'tadil, ya, menahan tekanan, menahan hinaan, menahan sakit, akal ini nggak mampu. Pertahanannya terbatas. Tapi kalau orang di rohaninya punya akhlak mulia, mustamir ala sawabi, kuat. Kenapa? Karena itu inayatullah, itu benteng Tuhan di sini.
Nah, kita tidak tahu sifat sabar, maka kita katakan ya sabar itu ada batasnya. Dia kemarin nahan itu sabar. Karena memang as-sabru dhabtun nafs, mengontrol dan menguasai nafsu. Itu sabar. Ya. Nah, ketika kontrolnya dari pikiran, tidak punya sifat, lumayan kan, kena ada pikirannya sehat, akalnya sehat, masih bisa mengontrol nafsu marahnya, dia boleh nahan. Tapi kalau udah nggak kuat, ya kalah akal. Maka perlu bantuan Allah. Karena akal itu adalah satu kekuatan yang diberi manusia, tapi di belakang itu ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan Tuhan, yaitu akhlak mulia. Ya, itu namanya sabar. Maka di sini kan as-sabru dia wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Nah, Quran ini menjadi hujjah. Apa menjadi hujjah? Menjadi satu pembela argumen ya, untuk kita ditanya oleh Allah ya, dan juga untuk Allah menyiksa kita, Allah memberi pahala kepada kita, itu alasannya Al-Qur'an. Allah memberi pahala alasannya Al-Quran. Apa? Perintah-perintah agama ada dalam Al-Quran. Kamu melaksanakan Al-Quran tidak? Oh, kebetulan saya dulu nggak pernah ngedengar ada perintah ini. Bohong. Nah, kamu tinggalnya di mana? Di situ. Jauh masjid, dekat. Nggak ada orang ngaji? Ada. Wah, nggak bisa. Itu Quran. Wah, saya tinggalnya di hutan. Ada buka internet nggak? Ada YouTube, bisa buka. Ada yang ngaji nggak di YouTube? Ada, kan nggak bisa. Nah, ini teknologi sekarang itu hujah semua tuh. Ya, wal Qur'anu hujjatun laka. Kalau Allah memberikan pahala, itu alasannya Al-Quran. Allah menyiksa, alasannya Al-Quran. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu pamu'tikuha au mubiquha. Maka ya, setiap manusia yagdu, apakah menjadi, maka kemudian dia menjual dirinya ya, dan kemudian memerdekakannya dari dirinya, dari nafsunya, atau menghancurkannya. Artinya manusia itu berbuat untuk dirinya maksudnya. Maka ada orang yang menjual dirinya untuk Allah dengan taat. Artinya dia jual dirinya ya, dengan taat. Ya, dia jual kepada Allah dengan mentaati perintah Allah, maka pamu'tikuha, maka membebaskan dirinya dari neraka. Kalau diri ini ya, mengikuti perintah Allah dengan melakukan ibadah, itu namanya ya bai'uha, apa, menjualnya, pabai'u nafsah. Ya, tetapi ada orang yang menjualnya kepada nafsunya, au mubikuha, itu menjadi malapetaka dia. Mubikuha yakni muhlikuha, pabai'u nafsahu ya, maka dia menjual dirinya, pamu'tikuha, maka ada yang menjualnya dengan taat, maka dia terbebas dari api neraka, dan ada yang menjual dirinya ya untuk hawa ya, ibadah untuk hawa nafsu, kebaikan untuk balasan ya, untuk hawa, maka payuhlikuha, maka akan menghancurkannya. Ya, jadi hadis ini pertama menjelaskan tentang kewajiban bersuci, bersih ya, terutama secara agama, bersih dari perintah dan dari larangan Allah yang dilanggar, dari perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Pahala alhamdulillah memenuhi mizan. Asarnya salat cahaya yang dia akan menerangi jalannya. Sedekah bukti imannya. Sabar ya, dengan berbagai macamnya membawa selalu kebaikan dan sinar yang menerangi hidupnya. Ya, orang yang beramal dengan Quran, maka Quran hujahnya. Begitu juga orang yang tidak beramal, Quran hujahnya. Dan yang terakhir, manusia sebetulnya dia diperintahkan untuk berusaha melawan dirinya. Kalau bebas, maka ya, dia akan bebas dari neraka, dan tapi kalau tidak ya, menjual dirinya kepada maksiat, maka akan hancur. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.